alihi ajma'in wattabi'in wa man tabi'ahum wa iqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma la yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Tak terasa dalam hitungan hari tamu agung bulan suci Ramadan segera menyapa kita, dan Sya'ban akan segera berakhir. Karena itu siapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan, menyiapkan fisik kita sehingga kita nanti diberikan kemudahan ketika memasuki dan berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 121, 120 sampai 121. Sebelumnya kita lihat sebuah doa yang bisa kita panjatkan. Doa ini ada di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Nah, ini lafadznya jamak ya, lafadznya umum, ramai, pakainya nah. Allahumma sallimna, ini jamak, maksudnya semua yang kita yang ada di sini. Nah, kalau pakai Allahumma sallimni itu satu orang. Nah, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana tasallamahu minna mutaqabbalan. Nah, ini lafadznya jamak. Nanti kita bisa berdoa bila imam berdoa selesai sholat misalnya menggunakan lafaz salimna, tapi kalau kita sendiri menggunakan salimni. Allahumma sallimna, ya Allah antarkanlah kami. Nah, ini kalau jamak ya. Allahumma sallimni, ya Allah antarkanlah aku li Ramadan, hingga sampai Ramadan. Wasallim Ramadana lana, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wasallim Ramadana li, lafaz pribadi. Wa tasallamahu minna mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Ini kalau lafaz kita sendiri. Bisa ya? Kita baca bareng-bareng. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamahu minna mutaqabbalan. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kita kemudahan bisa berjumpa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita lanjut di surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahudu
yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan sebenarnya, dan siapa ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 sampai 121. Ayat ini menurut Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan ayat 120 ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang kepadamu ya Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani sesekali tidak akan senang terhadapmu ya Muhammad. Dan juga orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka sungguh tidak akan senang terhadap orang Islam. Maka di antara berbagai macam upaya orang Yahudi dan Nasrani ini, bagaimana menjauhkan umat Islam, menjauhkan para pemuda Islam dari Al-Quran. Jika umat Islam itu diserang dengan senjata, mereka pasti melawan. Namun mereka merencanakan menyerang umat Islam itu bukan dengan senjata, tapi dengan akal bulus mereka yang busuk. Mereka pura-pura jadi masuk Islam, kemudian mereka menghancurkan Islam dari dalam. Ini pernah terjadi Pak di Indonesia. Tatkala Snoko Gronil yang dia ingin menyerang Aceh, Aceh nggak bisa dikalahkan. Akhirnya Snoko Gronil ini mengusulkan kepada Ratu Belanda agar menyerang orang Aceh itu bukan dengan senjata kekuatan. Nah, Snoko Gronil belajar Islam selama 8 tahun, kemudian datang ke Aceh. Apa yang dia lakukan? Nama dia berganti jadi Abdul Ghafur. Nah, jadi ulama. Nah, kemudian mulailah dia berdakwah di sana. Awal-awal diterima Pak, karena tidak tahu. Begitu tahu, nah ini Snoko Gronil ini, nah, akhirnya juga dia diusir dari Aceh. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah senang terhadap umat Islam. Sampai kapan? Sampai umat Islam itu memasuki agama mereka. Sampai umat Islam itu keluar dari agamanya dan masuk agama mereka. Maka kita lihat bagaimana usaha orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini memalingkan umat Islam. Salah satunya Pak, kita pernah dengar semboyan sport, kemudian smoke, 3S ya kalau salah ya. Nah, dengan sport, dengan olahraga, nah ini mereka bagaimana menjauhkan umat Islam. Kita lihat jika ada pertandingan olahraga atau Piala Dunia, apa waktunya Pak? Waktu sore. Tanpa sadar kita nggak salat berjamaah. Nah ini diantara yang mereka gunakan. Smoke dengan rokok Pak. Lihat hari ini berbagai macam nama-nama rokok yang kita udah nggak hafal ya. Nah, harganya juga beragam-agam. Ini mereka mencoba menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri tanpa kita sadari. Seks itu juga seks bebas. Nah ini diantara bagaimana upaya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjauhkan orang Islam dari agamanya. Nah,
Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran di ayat 120. Kemudian kata agama diungkapkan dalam bentuk tunggal, millah. Nah, ini sebagaimana firman Allah, padahal mereka ada dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, dua golongan, dua agama yang besar, Yahudi dan Nasrani. Nah, ini disebut millah. Nah, dalam bahasa lain kita pernah mendengar istilah millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nah, kenapa nggak disebut dengan jamak ya? Karena pada intinya dua agama ini satu, Pak, bersatu ya. Nah, dua agama ini termasuk satu. Nah, kemudian Syekh Al-Walidi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya mayoritas ahli fikih para fuqaha menyimpulkan dalil bahwa kekufuran itu dengan berbagai macam ragamnya adalah satu agama. Nah, kalau kelihatan di kita antara orang Yahudi, Nasrani, kemudian agama-agama yang lain, itu seakan mereka itu bercerai-berai juga. Nah, mereka bercerai-berai dalam satu hal, namun mereka bersatu dalam satu hal untuk menghancurkan Islam. Maka kita lihat orang yang di luar Islam dengan mudah mereka murtadkan. Namun ketika ada orang dalam agama mereka masuk Islam, itu diusir sama orang tuanya. Bahkan ada yang dipukul, ada yang ditelantarkan begitu saja, tidak dianggap lagi sebagai anak. Ketika mereka masuk agama Islam, namun ketika keturunan mereka masuk agama Islam, tidak ada masalah. Nah, ini kekufuran, dan kekufuran itu ini satu barisan mereka. Nah, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini Quran surat Al-Kafirun. Nah, berdasarkan ayat ini, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Muhammad bin Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa antara seorang muslim dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi. Nah, jadi kan kalau ada orang tuanya kafir, anaknya Islam, itu nggak boleh mewarisi harta. Ataupun sebaliknya, ayahnya muslim, orang tuanya muslim, anaknya non muslim, maka nggak boleh mewarisi, nggak ada warisan. Nah, kenapa demikian? Karena perbedaan antara dua agama, antara milah seorang yang benar, agama yang lurus, dengan agama orang kafir, antara kebenaran dan kebatilan, nggak mungkin bersatu. Benar dan salah tidak mungkin bersatu. Nah, adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka saling mewarisi di antara mereka karena semua berada dalam agama yang batil. Nah, jadi kalau agama Yahudi, orang tuanya Yahudi, anaknya masuk Islam, itu nggak bisa mewariskan, nggak bisa ada hak warisan. Nah, sebaliknya kalau anaknya Muslim, orang tuanya Muslim, anaknya Yahudi atau Nasrani, juga nggak bisa mewariskan. Nah, ini dalam hal waris. Namun bagaimana kalau ada anaknya Muslim, orang tuanya non Muslim, boleh nggak berbakti? Nah, dalam hal bir ya, itu boleh. Ini sebagaimana kisah ibundanya Asma binti Abu Bakar. Dia Abu Bakar punya anak namanya Asma, istrinya itu masih musyrik. Saking kangennya sama sang anak, maka istrinya Abu Bakar yang masih musyrik ini datang ke Madinah. Sampai di Madinah ingin berjumpa dengan Asma, kemudian Asma menghindar. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia ibuku, tapi dia masih kafir.
berbuat baik kepada ibumu meskipun dia kafir. Maka Asma pun berbuat baik kepada ibunya. Akhirnya ia berjumpa dengan ibunya di Madinah. Nah, dalam hal berbakti itu boleh, ya. Nah, namun kalau seorang anak mengikuti agama ibunya yang kafir itu tidak boleh. Nah, siapa tahu dengan baktinya anak tadi orang tuanya diberi hidayah oleh Allah bisa masuk Islam. Kemudian firman Allah berikutnya, "Qul inna hudallah wal huda." Katakanlah sungguh petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Nah, petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Maksudnya, katakan wahai Muhammad kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya petunjuk Allah yang aku bawa adalah satu-satunya petunjuk yang benar. Apa yang aku bawa maksud di sini? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bahkan orang-orang di luar Islam pun seperti Maurice Bukele, ya, pada dengar Maurice Bukele ini dia masuk Islam gara-gara menemukan mumi Fir'aun. Nah, ternyata Al-Quran telah berbicara jauh, ya, sebelumnya terkait dengan Fir'aun. Nah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, agama yang lurus, agama yang sempurna dan bersifat universal. Nah, sebaliknya agama yang ditempuh oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah bukan petunjuk. Nah, maka dalam kajian Islamic Worldview secara pandang Islam, nah, agama yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Satu atau tiga? Empat. Nah, yang pertama apa, Pak? Islam. Kedua Kristen. Terus Hindu. Nah, ini cara pandang Islam. Nah, Islamic view, cara pandang Islam, agama yang diturunkan oleh Allah itu satu, Islam dan Islam. Nah, satu. Kenapa demikian? Karena hari ini di anak-anak dari sekolah, di buku-buku itu ditulis agama yang samawi itu ada tiga, Islam, Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini keliru, Pak. Kenapa demikian? Karena agamanya Nabi Musa itu agama Islam, agamanya Nabi Daud agama Islam, agamanya Nabi Isa agama Islam. Maka Islam is Islam. Nah, ini cara pandang alam Islam. Nah, kalau hari ini virus yang merusak pemikiran umat Islam itu banyak sekali, Pak. Virus hari ini. Di antaranya virus pemikiran terkait dengan sepilis namanya, sekuler, pluralis, dan liberal. Nah, ini hari ini mencekoki ya anak-anak kita yang sedang belajar baik di SMA, di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini virus pemikiran hari ini yang masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita hari ini. Nah, ini lebih berbahaya. Kalau syirik orang tahu, Pak. Namun syirik modern, nah ini banyak orang yang tidak tahu. Nah, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ajaran yang sempurna, ajaran yang paling paripurna, gak ada cacatnya, gak ada celahnya. Nah, kemudian Qatadah mengatakan ayat tersebut adalah sebuah argumentasi yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk mendebat orang-orang yang sesat. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabat diajak debat, nah, oleh orang-orang lain, orang-orang Yahudi Nasrani, maka beliau punya landasan dalil yang kuat menyampaikannya. Walan taradu anil yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina la
tangan kanannya pedang, pegang kirinya Al-Quran. Itu untuk melindungi umat Islam. Namun hari ini ketika saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina dijajah, nggak ada umat Islam seakan tidak bersatu. Apalagi hari ini muncul board of peace ya, yang jadi pro kontra di antara umat Islam. Kenapa orang Israel ini harus dilindungi keamanannya? Nah, ini pertanyaan besar juga, Pak. Nah ini bagaimanapun orang-orang Yahudi itu tidak akan senang terhadap umat Islam. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Kita harus pegang erat-erat firman Allah bahwasanya sampai kapanpun orang Yahudi itu, orang Nasrani tidak akan senang terhadap Islam sampai orang Islam itu keluar dari agamanya. Maka upaya apapun yang melakukan, tetap ada yang menghalangnya. Kemudian firman Allah berikutnya, wa in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Al-Qalidi. Dalam ayat ini terkandung makna ancaman dan peringatan yang keras bagi umat Islam. Nah, kenapa demikian? Kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho terhadap umat Islam, jangan coba-coba ikut mereka. Kenapa demikian? Allah tidak akan menjadi penolong dan pelindung bagi kita. Nah, dan juga larangan yang keras, kita tidak boleh menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun hari ini sebagian umat Islam ya ikut-ikutan menyerupai orang Nasrani, ikut-ikutan menyerupai orang Yahudi. Apa maksudnya? Pada malam tahun baru. Padahal Nabi sudah menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, maka kita jangan latah suka ikut-ikutan dengan upaya yang mereka buat. Nah, dan juga sebagai peringatan dan larangan agar jangan sampai mengikuti jalan-jalan yang ditempuh kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, setelah mengetahui kebenaran yang ada pada mereka, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga peringatan maupun ancaman bagi umatnya. Maka ayat ini juga Allah tujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jangan sesekali kita mengikuti langkah-langkah atau jalan-jalan orang Yahudi dan Nasrani. Jangan, apapun ya. Nah, apapun yang mereka tawarkan, jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Karena orang yang murtad dari Islam, sungguh ia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Kemudian firman Allah yang berikutnya, alladzina atainahumul kitaba yatluna al-haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan sebenarnya. Nah, kita lihat tafsirnya. Sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir berpendapat ayat ini berbicara tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka diberikan Alkitab. Nah, sama ya, seperti Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, Alkitab itu asal katanya dalam bahasa Arab ada namanya kataba. Nah, yang berarti menulis. Kataba yaktubu uktub. Nah, dia menulis. Nah, kemudian dipakai untuk sesuatu yang ditulis atau yang maktub. Nah, maka arti daripada kata kataba ini secara dasarnya adalah mengumpulkan. Nah, jadi aktivitas menulis itu pekerjaan mengumpulkan huruf-huruf menjadi kalimat dan ungkapan. Nah, yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah Taurat dan
Alkitab dalam ayat ini orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, mereka ini benar-benar membacanya atau benar-benar membaca kitab tersebut dengan tidak mengubah atau menggantinya atau menakwilkannya. Di orang-orang yang diberikan Alkitab, nah, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa. Nah, adakah mereka yang benar-benar membacanya, mengamalkannya, atau mereka menyelewengkannya? Nah, ayat 120 tadi, nah ini menerangkan keingkaran ahli kitab terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Allah yang hak. Nah, hati mereka ini, orang-orang ahli kitab ini hatinya tidak tenteram. Nah, hati mereka tidak akan tenteram sehingga Nabi Muhammad mengikuti agama mereka. Maka orang Yahudi tadi Nasrani tidak tenteram mereka kalau Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran mereka. Nah, jadi seolah-olah Allah memutuskan harapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwa ada juga di antara ahli kitab itu yang mereka mengamalkan kitabnya. Ada, Pak, cuma tidak banyak. Nah, ada di antara mereka yang benar-benar mengamalkan Alkitab, tidak menambah-nambahinya, kemudian mereka masuk Islam. Nah, maka di antara ahli kitab di kalangan Yahudi ada yang di Taurat dan Nasrani, mereka mengamalkan kitab mereka, kemudian mereka masuk Islam. Nah, kita lihat dalilnya. Nah, ada dalilnya Al-Quran terkait dengan ujian Al-Quran terhadap Alkitab. Nah, sebelumnya Allah bin Mas'ud dan Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan yatlu nahu, yang dimaksud dengan membaca, ini pembacaan yang sebenarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Namun orang-orang Yahudi dibalik, Pak. Nah, orang Nasrani juga dibalik. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Contohnya ya, yang mudah. Nikah itu halal apa haram? Halal. Ada kan sebagian mereka yang mengharamkan nikah, tapi kawin boleh. Nah, itu ada. Tapi Islam menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Nah, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ini seorang sahabat Nabi, kata beliau, siapa saja yang mengikuti Al-Quran, niscaya ia akan membawanya hingga di taman-taman surga. Jadi kata sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, siapa saja di antara umat Islam, siapa saja yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membawa dirinya sampai ke taman-taman surga. Jangan dibayangkan ya, betapa indahnya surga. Tidak bisa kita bayangkan dengan mata kita, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita ya. Nah, sungguh indah sekali surga. Kapan kita bisa merasakannya? Ketika kedua kaki kanan kaki kiri sudah masuk langsung surga. Nah, baru kita bisa merasakannya. Kalau kaki satu di luar, satu dalam, itu belum aman ya. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan, yaitu orang-orang yang mengamalkan ayatnya yang muhkam jelas maknanya, beriman kepada ayatnya yang mutasyabih sama maknanya, dan menyerahkan apa yang tidak mereka pahami maknanya kepada orang yang mengetahui. Nah, jadi mengamalkan Al-Quran ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran adalah ayat-ayatnya yang muhkam, ada juga yang mutasyabihat. Nah, kita dilarang mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Serahkan kepada ahlinya. Nah, kemudian firman Allah, ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini merupakan berita tentang orang-orang yang menerima kitab dari Allah, yaitu umat-umat yang terdahulu, seperti orang
Yahudi dan Nasrani. Dan juga orang-orang yang membaca Alkitab tersebut dengan sebenarnya, mengikuti perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Nah, maka sungguh jika mereka membaca kitab sucinya dengan sebenarnya, tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk agamanya. Kalau orang Yahudi yang benar-benar mengamalkan isi kitab Taurat, mengamalkan apa perintahnya, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kitab Taurat menjelaskan secara detail tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Begitu juga kitab Injil menjelaskan dengan jelas terperinci tentang Nabi akhir zaman. Kalau mereka benar-benar mengamalkannya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya, masuk Islam. Kenapa? Dalam kitab mereka jelas sekali, Pak, sifat-sifat Nabi akhir zaman itu, Nabi-Nabi sifat-sifat Nabi yang terakhir itu juga dijelaskan dengan detail. Nah, kalau mereka benar-benar, mereka pasti akan memeluk agama Islam. Ini sebagaimana Allah sebutkan, walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummah muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum-hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan kepada mereka. Ini kalau orang Yahudi, orang Nasrani yang benar-benar mengamalkan kitab Taurat dan Injil, mereka pasti akan beriman kepada Al-Quran. Nah, jika menjalankan Taurat dan Injil dan beriman dengan sebenarnya, lalu membenarkan apa yang ada di dalamnya, berita akan dibaginya Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya, mengikuti, menolong dan mendukungnya, niscaya hal itu akan menuntun mereka menuju iman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, namun orang Yahudi, orang Nasrani itu egonya tinggi. Nah, karena Nabi akhir zaman itu bukan diutus dari golongan mereka, dari Quraisy, ya. Nah, maka Syekh Al-Khalidi mengatakan terkait dengan ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti, ya, beriman kepada Al-Quran, masuk agama Islam. Ini ada ayat-ayat Quran. Nah, yang memberi pujian kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi Nasrani, yang mana mereka menjalankan kitab sucinya, beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, kemudian masuk Islam. Kita lihat ayatnya. Pertama, alladzina yattabi'una rasul alladzina yattabi'una rasul dan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nar alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Nah, ini ayat yang pertama yang menyebutkan terkait orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Ada di sisi mereka, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya dan Al-Quran. Mereka itulah orang beruntung. Jadi kalau orang-orang Yahudi benar-benar mengikuti kitab mereka. Kemudian ayat yang kedua, alladzina atainahumul kitaba min qablihim bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika
ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Quran surat Al-Qasas ayat 52 dan 56 sampai 54. Ini berkaitan dengan orang yang beriman terhadap Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alikal bal wallahu basirun bil ibad. Ini surah Al-Imran ayat 20 yang ayat-ayat yang berkaitan dengan ujian terhadap ahli kitab yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian terakhir Syekh Khalidi mengatakan, hari itulah Allah Azza wa Jalla mengancam ahli kitab jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak memeluk agama Islam dengan firman-Nya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi siapa yang kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ini juga ayat lain, wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'idu. Ini Quran surah ayat 17. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi illa dakhalana. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, tidak ada seorang pun mendengar tentangku dari umat ini, baik Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia akan masuk neraka. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Nah, tidak ada seorang pun di antara umat ini dari kaum Yahudi Nasrani enggak mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dia mendengar, enggak taat, enggak beriman, maka tempatnya masuk neraka. Ini di antara pelajaran di surah Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Insyaallah untuk pekan yang akan datang kita akan bahas tafsir tentang ayat-ayat puasa. Sekali lagi ya Pak ya. Nah, ayat puasa mudah-mudahan Allah berikan kita mudahan bisa berjumpa kembali. Sebelum tutup ada yang mau bertanya? Ya silakan. Mungkin mungkin Ustaz bisa menceritakan juga kisah Warakoh paman Siti Khadijah. Dia kan seorang pemuka Yahudi. Terima kasih. Bapak saja sekalian. Melaksanakan merayakan ulang tahun itu diperbolehkan atau enggak menurut Islam. Yang kedua, sekarang ini sedang marak mengucapkan salam betul-betul sebagai agama itu bertentangan enggak dengan surat Al-Kahfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dijawab atau enggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama terkait dengan Warakoh ya. Nah, tentang Warakoh ada kitab tafsir yang menarik. Nama kitabnya Nurul Mansur yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya. Nah, jadi jelaskan ketika Nabi Muhammad SAW setelah kembali dari Juwairah, beliau hadir sedikit ya. Nah, jadi ketika itu belum diserahkan kepada istrinya Khadijah. Nah, Khadijah ini punya sepupu namanya Warqah bin Nawfal. Nah, Warqah bin Nawfal ini putra dari pamannya. Nah, Warqah bin Nawfal ini
walaupun itu diberi pahala setengah sahabat Nabi. Nah, jadi dia kemudian pada Allah walaupun dengan dunia. Nah, dia paham bahasa Ibrani ya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan ulang tahun. Nah, sebenarnya pro kontra di antara para ulama. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, tidak boleh melaksanakan ulang tahun karena merupakan mengikuti ajaran Yahudi. Contoh ya, ketika Ratu Isabella, nah, Ratu Isabella itu berhasil ya menguasai Spanyol, apa yang bermasalah dia lakukan, Pak? Menghancurkan kamar mandi. Kemudian umat Islam kala itu diberi dua pilihan, masuk Kristen atau dipenggal. Nah, yang imannya lemah itu mengkotak masuk Kristen. Kemudian mereka dipakaikan kopiah bonito namanya yang panjang itu. Yang hari ini dipakai anak-anak kita ulang tahun. Nah, itu mencirikan siapa orang Islam yang masuk murtad, yang murtad masuk Kristen pakai kopiah itu. Nah, yang orang Islam yang imannya kuat dipenggal, kalau enggak dia meninggalkan di Cordoba itu. Itu ada langsung Ratu Isabella bersama suaminya. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang hari ini diikuti oleh anak-anak kebanyakan kaum muslimin ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan ucapan salam syirik itu harus jelas. Islam tidak boleh bersama